Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, puji syukur kepada Tuhan jikalau kita boleh bertemu di dalam Maranatha Bible Study malam hari ini. Kita bersyukur dari pagi sampai pada malam Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan sebelum kita diperlengkapi. Sama-sama dengan segala kerinduan kita katakan kepada Tuhan, Engkau ada bersama kami dalam setiap musim kehidupan kami. Salam saudara sekalian, kita jumpa lagi dan pada minggu ini atau hari ini kita masuk kepada kesimpulan. Jadi saudara, ini adalah rangkuman setelah saudara ikuti dalam sekian bulan. Jadi dalam sebuah pelajaran untuk kita terapkan masing-masing, saya pun menerapkan ini, yaitu kecerdasan emosi. Jadi saudara sekalian, kita minta sama Tuhan dan saudara tentunya bisa mengubah emosi saudara dengan lebih cerdas, lebih keterampilan, tentunya dengan hasrat, dengan niat yang kuat. Dan ini perlu latihan proses
bukan setahun juga bukan, tetapi sepanjang tahun sampai kita sampai ke rumah Bapak. Saya pun baru menyadari setelah saya pelajari dalam kecerdasan emosi ini. Tapi puji Tuhan, kita semuanya belajar. Namanya belajar dalam proses. Sehingga menjadi saudara, menjadi pemimpin efektif dan efisien yang tepat guna dan bermanfaat bagi diri kita dan bagi masyarakat. Nah, jadi saudara, kita sampai pada kesimpulan, kita akan melihat, nah saudara, kalau di atas saudara masih ada yang belum jelas, saudara buka aja dalam YouTube ini, buka saja, saudara bisa lihat ulang-ulang supaya saudara dapat mengerti. Dan kalau memang butuh, perlu, saudara print saja, print, dicetak, dan saudara bisa minta dengan kami, hubungi kami akan kirim soft copy dalam bentuk PDF. Kami akan kirimkan pada saudara, minta aja, tidak apa-apa. Semuanya gratis, saudara bisa lihat. Nah, saudara sekalian, harapan kami menjadi berkat bagi saudara sekalian. Nah, sebelumnya kita akan doa dulu. Tuhan, kami sudah sampai kepada kesimpulan, dan biarlah kami dapat menjalankan kecerdasan emosi kami masing-masing, sehingga kami semakin serupa dengan Yesus yang ada sehingga kami menjadi Yesus Tuhan yang ada di muka bumi ini, sehingga kami menjadi duta besarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, hidupkan ini semuanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Nah, saudara sekalian, kita sampai kepada kesimpulan. Nah, sebelumnya saya akan coba lagi menjelaskan pada saudara, ini adalah seorang pendeta John Maxwell. Pendeta ini cukup terkenal sebagai pendeta kebangunan atau pembangunan gereja. Nah, saudara, kalau saudara lihat bagaimana pendeta John Maxwell dalam sebuah bukunya, dia menulis kita perlu mencontoh daripada Nehemia. Dan pendeta John Maxwell membuat sebuah akronim dengan huruf leader. Leader ini artinya dalam bahasa Inggris itu pemimpin. Nah, jadi apa itu leader tadi? L itu dia buat itu menjadi learner. Kita sebagai pemimpin perlu belajar, learner. Saudara, kita mesti belajar sepanjang umur kita tetap mau belajar. Nah, di samping belajar, saudara, apa yang saudara lakukan itu harus excellent, terbaik. Saudara memberikan pelayanan yang terbaik, ikut Tuhan yang terbaik, pemerintahan yang terbaik, bukan asal-asalan, bukan. Kemudian untuk E atau A itu attitude. Attitude kita seharusnya adalah sikap mental positif. Jadi saudara lihat apapun dari sikap mental positif. Nah, D itu adalah dreamer. Saudara mesti mempunyai impian. Impian saudara, impiannya apa? Nah, I itu adalah encourager. Saudara bisa memberikan semangat, motivasi kepada di bawah atau dimanapun. Jadi ngomongan saudara itu membangun, ya kan, memotivasi. Apa yang saudara bangun, saudara akan saudara tuai. Untuk R itu adalah responsibility, tanggung jawab. Saudara sebagai pemimpin, sebagai anak Tuhan, kita mesti bertanggung jawab. Nah, itulah yang dibuat oleh John Maxwell. Nah, kita lanjut. Dalam Lukas 22:26, tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi yang paling muda, dan apa? Pemimpin sebagai apa? Pelayan. Jadi pemimpin itu adalah sebagai pelayan, bukan sebagai bos, ngebos, bukan. Dalam terjemahan BMIK, tetapi kalian tidak boleh begitu. Sebaliknya, orang yang terbesar di antaramu harus, ya kan, menjadi seperti yang terkecil, dan pemimpin haruslah menjadi seperti pelayan. Jadi saudara, pemimpin itu seperti pelayan.
Nah, saudara ingat baik-baik firman Tuhan, ya dan amin. Nah, saudara, ada pendeta namanya Dr. Daniel Goleman. Dia adalah hamba Tuhan, tetapi dia salah satu yang mengungkapkan tentang EQ, kecerdasan emosional. Saudara, apa kata Pak Daniel Goleman ini? Keberhasilan seseorang, saudara berhasil dan saya berhasil, itu ditentukan oleh 80% oleh EQ, emotional intelligence, 20% oleh IQ. Nah, karena IQ tinggi tidak bisa menjawab secara kognitif dalam kehidupan saudara maupun dalam pelayanan, dalam rumah tangga dan sebagainya, tidak bisa. Nah, saudara, ada 4 cara untuk saudara dan saya berubah supaya saudara dan saya mempunyai kecerdasan emosi. Ada 4 kemampuan. Saudara bisa, saya jawab bisa, ya kan, bisa. Apa itu bisa tadi? Saya sudah katakan dalam beberapa minggu yang lalu berdasarkan Alkitab. Yang pertama adalah saudara kesadaran diri. Saudara menyadari tidak dirimu, ya kan, dalam diri saudara memang ada kekuatan, ada potensi, ada kemampuan, ada kepintaran, tetapi saudara mempunyai kelemahan. Nah, saya juga punya kelemahan. Saudara mesti sadar kelemahan ini. Nah, jadi saudara bisa berubah dan Tuhan berikan kesempatan. Dan memang waktu kita mau berubah, walaupun ada kesempatan, ada tantangan, tapi saudara jangan takut. Tantangan, rintangan itu membuat saudara lebih naik kelas. Yang kedua, saudara mempunyai kemampuan untuk mengelola diri sendiri. Saudara mampu untuk mengelola diri kita. Diri saudara yang mengelola. Saya tidak bisa mengelola diri saudara, tidak bisa. Jadi saudara mempunyai kemampuan, mempunyai kompetensi atau abilities untuk mengubah kecerdasan emosi. Yang ketiga, saudara, nah kita perlu penyadaran sosial. Waktu saudara bergaul yang lain, ingat, kita jangan asal-asal ngomong, ya kan, jangan asal-asal bicara. Amsal mengatakan kalau kita asal-asal ngomong, saudara, itu akan menuju kepada hal yang tidak baik. Jadi saudara, kita jaga mulut, jaga yang lain, kesadaran supaya kita jangan menyakiti hati orang lain. Nah, di sini adalah peranan empati, bukan simpati. Nah, saudara, yang keempat, hubungan. Saudara, kita ini bukan hidup sendirian. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia itu hidup sendirian. Tidak pernah. Kita justru saling tergantungan satu yang lain. Memang Tuhan ciptakan seperti itu. Jadi saudara mempunyai kemampuan untuk interaksi dengan sesama manusia, sesama kawan yang lain. Nah, saudara ingat, saudara dan saya mempunyai kemampuan sadar diri. Nah, saya sudah katakan pada waktu dulu ada anak sulung, anak bungsu. Saudara bisa mengelola dirimu. Yang ketiga, kesadaran sosial. Yang keempat, hubungan sosial. Nah, saudara, tentunya ada pertanyaan, apa manfaatnya kesadaran emosi? Ya kan, tentunya saudara akan tanya, manfaatnya apa? Yang jelas untuk diri masing-masing. Saudara bisa mengubah emosi saudara untuk diri saudara. Kalau tidak, saudara, ya kan, saudara bisa lihat sakit penyakit. Nah, ini ya kan, tanpa sadar ini sakit penyakit datang dan Tuhan tidak izinkan saudara itu sakit. Tapi sakit itu kita ciptakan sendiri. Lalu saudara, untuk apa? Untuk kita kalau pacaran, ya kan, untuk suami istri dalam rumah tangga, jangan mau menang sendiri.
Nah, saudara, dalam rumah tangga dengan kakek, dengan nenek, dengan menantu, dengan mertua, dengan ipar. Nah, ini adalah hubungan yang lebih luas lagi. Saudara, waktu sudah sekolah, kuliah tadi, itu pun banyak manfaatnya. Kemudian kalau saudara dagang, nah dagang ini saudara, kalau saudara terapkan kecerdasan emosi, saudara akan berhasil. Kemudian apa lagi? Tempat kerja. Kemudian apa lagi? Dalam gereja. Nah, dalam gereja ini semuanya penting. Bisa katakan amin. Jadi saudara, manfaatnya banyak sekali. Terlalu banyak ini nih. Nah, kalau saudara tidak bisa mengendalikan emosi, tidak bisa ini, memang saya sudah katakan tadi itu akan datang sakit penyakit, bukan saya minta, bukan. Nah, saudara, kalau emosi menguasai saudara, emosi menguasai saudara. Saudara, dia akan menguasai roh. Roh saudara akan ditunggangi. Kemudian jiwamu, pikiranmu itu menjadi kusut. Ya kan, nah, saudara, jiwa saudara tidak ada sukacita, dengan gelisah, marah, panas ini tadi kan. Nah, saudara, ini mengakibatkan tubuh kita rusak. Ya kan, tubuh ini rusak. Padahal tubuh ini tempat Roh Kudus, bukan tempat rumah sakit. Tubuh ini bukan tempat sakit, bukan. Jadi saudara coba belajar, dan memang dalam kedokteran sudah mengatakan 95% manusia itu sakit oleh karena emosi. Dan memang itu betul. Jadi saudara coba belajar ini semua untuk diri kita masing-masing, supaya saudara mengalami sukacita, damai sejahtera di bumi, melampaui akal, otak, dan pikiran dan semuanya. Nah, saudara, kita masuk di sini, saudara pengen menjadi pemimpin, inginkan? Nah, itu diciptakan. Memang saudara dilahirkan sebagai mempunyai karunia memimpin, itu betul. Ya kan, pemimpin itu dilahirkan. Tetapi saudara, itu mesti dipoles. Harus dipoles lagi, dipoles. Nah, ini dibutuhkan mentor. Saudara butuh mentor. Saya pun butuh mentor. Walaupun sudah begini, saya masih butuh mentor. Entah itu di atas atau di bawah. Pemimpin itu tadi saya sudah katakan diciptakan. Walaupun saudara sudah lahir, ya kan, mempunyai kemampuan untuk memimpin, terutama anak sulung, terutama ini. Nah, saudara, kita butuh mentor. Nah, saudara, dalam pelajaran tempoh hari, ya kan, kita sudah ada tentang mentor, tetapi saya akan ulang lagi kenapa kita butuh mentor, dan saudara butuh di mentor, dan saudara mempunyai menti di bawah. Saudara lihat gambar ini lagi, memang ini adalah ulangan, ini ringkasan. Ada seorang baju hitam, dia mau menyeberang, tapi ada jurang pemisah. Jurang pemisah itu adalah dosa. Akibat dosa, dia kalau meninggal masuk neraka, itu sudah pasti. Walaupun saudara usahakan buat ini, itu tidak menjamin. Tetapi yang menjamin adalah Yesus. Yesus katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saudara, yang baju hitam itu ada yang menyampaikan kabar baik, ada yang bersaksi, saya asalnya bukan Kristen, tetapi ada yang bersaksi pada saya. Dia beritahukan begini. Nah, saudara, akhirnya yang baju hitam itu terima Yesus. Nah, begitu dia terima Yesus, artinya dia masih baik rohani. Nah, bayi ini tidak bisa makan sendiri, tidak bisa. Ya kan, dia nyusu sendiri, tidak bisa. Mandi sendiri, tidak bisa. Jadi saudara, ada yang asuh, orang tua rohani. Nah, ini dia akhirnya menjadi anak-anak. Kemudian dia menjadi pemuda, remaja dulu jadi pemuda. Dan pemuda ini pelan-pelan dimentor menjadi dewasa.
saudara seorang dewasa mempunyai anak. Dan ini apakah cukup tadi? Saya bilang belum. Walaupun kita sudah umurnya lansia lah, segala macam ini, itu harus ada yang dimentor terus sampai nafas yang terakhir. Nah, saudara, kita lihat dalam gambar ini, yang baju hitam itu bicara orang tidak percaya atau belum. Kemudian dia nyebrang, saudara perlu buat gambar ini. Saudara belajar buat gambar, ini gambar menyeberang. Nah, ketika dia menyeberang, dia menjadi orang percaya. Orang percaya tadi, saudara, itu ada yang mementor, dikasih tahu, ya kan, ada pelajaran. Nah, kamu mesti dibaptis air. Kemudian apa lagi? Tidak cukup itu, tetapi saudara perlu baptisan Roh Kudus. Perlu sekali, sangat perlu, sangat penting. Kemudian saudara diajar lagi yang baru tadi itu masih bayi atau remaja atau pemuda rohani, ajar dia untuk doa. Apa itu doa tadi? Nah, saudara ajarkan dia tentang firman Allah. Firman Tuhan itu apa? Alkitab itu apa? Mesti jelaskan itu. Yang kelima, saudara ajari dia pengajaran. Karena pengajaran yang benar itu memang dari Alkitab, tetapi ada yang mentor. Saudara coba belajar menguasai doktrin Alkitab. Di GJA ini ada 11 pengakuan iman dan ada TGPP, itu kalau perlu di situ. Nah, saudara perlu pengajaran. Yang keenam, saudara harus ada persekutuan. Saudara apalagi ini nih? Saudara ajar dia untuk bersaksi, untuk dia bersaksi. Kemudian 8, ajar dia untuk melayani. Kita sebagai anak Tuhan tidak bisa hanya duduk diam pulang, tidak bisa begitu. Duduk diam pulang boleh hari Minggu, itu adalah hari impatasi saudara. Di luar nanti di waktu sekolah, waktu kerja, waktu dagang, saudara bersaksi, ya kan, bersaksi semuanya tadi. Nah, lalu yang ke-9, saudara ajari muridmu untuk memuridkan lagi yang lain. Jadi ini adalah estafet. Nah, saudara, kita lihat yang gambar berikut ya. Nah, jadi saudara dalam pementoran itu ada 9 jenis mentor. Nah, kita lihat mentor intensif atau aktif, ada mentor pasif, mentor kadang-kadang. Nah, kita lihat di sini mentor aktif atau intensif itu saudara menjadi mentor di bidang memuridkan, ya kan, saudara memuridkan ini. Nah, bahannya saudara bisa lihat di dalam YouTube, itu ada dalam pelajaran SMK ada 12. Lalu saudara masuk lagi ke dalam doktrin GZA ada 16 dan 11 pengakuan iman. Saudara buka itu semua, buka. Saudara coba belajar. Nah, kemudian saudara perlu membimbing rohani. Jadi mentor itu membimbing yang si murid atau menti. Saudara menjadi pelatih. Jadi saudara ini adalah yang intensif atau aktif. Nah, kita lihat yang kadang-kadang itu seperti konselor. Nah, ini saudara masuk lagi intensif, itu lebih disengaja. Jadi saudara mentor sengaja ya akan mencari waktu, mencari kesempatan untuk tatap muka di samping daring, ya kan, di samping daring. Jangan daring melulu, ya kan, laptop melulu, bukan. Tapi saudara perlu tatap muka, perlu lebih sengaja untuk ngobrol. Nah, saudara, ini ada yang namanya pasif, kurang disengaja, kurang. Nah, saudara boleh mempunyai model teladan yang kontemporer atau dari sejarah, ya kan. Nah, ini adalah model saudara, ya kan, ini jarak jauh bisa, ya kan, dan itu tidak perlu tatap muka, tidak perlu. Nah, kemudian
yang kadang-kadang adalah guru saudara. Kadang-kadang kita tidak mengerti, ya kan, apa itu hari kiamat. Nah, tidak ngerti. Saudara cari yang mentor, mempunyai talenta sebagai guru mengajar, yang mengerti untuk saudara diajar tadi. Nah, lalu saudara itu ada sponsor. Jadi saudara bisa lihat dari gambar ini, dari bagian ini ada 9 jenis mentor. Ada 9 saudara di sini. Nah, saudara, kita masuk lagi di sini. Lalu kita lihat di dalam pementoran dari 2 Timotius. Ya, karena ini hanya khusus dari kitab 2 Timotius. Nah, yang pertama saudara, kenal mereka, kenal. Saudara kenal mereka ini nih. Ya kan? Sebetulnya yang pertama kenal, yang kedua saudara, muridmu, mentimu, mentor membantu mereka naik kelas. Dibantu itu. Mereka akan mengalami ancaman, kesulitan. Saudara bantu mereka. Nah, kemudian yang ketiga, saudara sebagai mentor, utamakan supaya muridmu atau menti semakin dewasa pribadi, rohani ini. Memang tubuhnya semakin dewasa, betul, tetapi yang saya maksudkan adalah rohani mereka. Jangan rohani mereka kayak anak-anak, ya kan? Nah, beda itu. Nah, yang keempat, lindungi muridmu dari orang-orang yang beracun atau mempunyai sifat merusak. Jadi itu adalah bad character, bad distraction character. Itu dalam bahasa Inggrisnya tadi, mempunyai sifat destruktif. Ada itu orang Kristen loh ini. Nah, saudara lindungi mereka, ya kan, lindungi mereka dan jelaskan kepada mereka. Nah, ini jangan bergaul, dijauhi, jangan bergaul, jangan ngajak ngomong. Sudahlah, kita bukan musuhan, bukan. Kita bukan musuhan, sekali lagi bukan. Ya, tapi saudara ini orangnya beracun. Ya kan, saudara bisa terkena itu secara tidak langsung. Yang kelima, saudara sebagai mentor menjadi teladan. Mau lihat Yesus, lihat aku. Nah, gitu kan. Jangan begini, jangan lihat aku, lihat Yesus. Dia masuk ke gereja, di mana dalam gedung gereja ada Yesus? Apa ada di salib, atau ada di pintu, atau ada di mana? Nah, kan dia bingung. Nah, jadi saudara menjadi teladan. Paulus mengatakan, kalau kamu mau lihat Yesus, lihat aku. Lihat dalam pengajaranku, kesabaranku, kasihku, pendirianku, dan yang lain-lain, saudara. Nah, kemudian yang keenam, arahkan murid saudara supaya memenuhi tujuan Allah di dalam kehidupan mereka. Kita diciptakan oleh Tuhan dengan sebuah tujuan hidup. Saudara lihat dalam bagan ini, saudara lihat terus ini. Saudara lihat terus dalam bagan ini, saudara yang keenam tadi, saudara arahkan mereka supaya mereka mengerti tujuan hidup. Tujuan hidup kita bukan hanya makan minum, bukan, ya kan, bukan, tetapi ada maksud Tuhan. Nah, itu sudah dikatakan dalam pelajaran SMK, ada di situ dalam SMK. Nah, saudara, lalu yang ketujuh dalam pementoran 2 Timotius, kitab 2 Timotius adalah saudara, murid saudara diberdayakan, dilatih untuk mementor orang lain. Saudara lihat di bagan ini, saudara bisa lihat kan, ini ada 7 saudara, ini ada 7. Jadi yang pertama itu bukan lihat, kenal mereka. Nah, kemudian yang ketujuh adalah berdayakan mereka, dilatih untuk mementor orang lain. Nah, saudara kenal mereka, bantu mereka naik kelas, lalu utamakan mereka dewasa, lindungi mereka daripada orang yang beracun, dan kemudian saudara jadi teladan,
dalam segala hal. Kemudian yang keenam, arahkan muridmu supaya mereka mengerti tujuan hidup. Tuhan menciptakan saudara dengan sebuah tujuan, bukan asal-asal ada, bukan, ada tujuan. Kemudian ajak mereka, latih mereka untuk mementor yang lain. Nah, saudara, harapan kami, doa kami supaya saudara bisa meningkatkan kecerdasan emosi dan saudara bisa mementor. Nah, untuk minggu depan kita akan masuk sebuah pelajaran dengan judul Jam Hari Kiamat. Apakah dunia ini sedang menuju kiamat atau memang sudah kiamat? Kita akan lihat itu minggu depan. Saudara, doa saja supaya saudara dapat mengerti. Nah, saudara, kami sampai di sini dulu dalam pelajaran emotional intelligence atau pelajaran dan kita terapkan kecerdasan emosi. Kami percaya saudara bisa, dan ini adalah sebuah proses dengan niat yang kuat. Saudara harus ada niatnya kuat, dan ini proses, sekali lagi, proses. Saudara akan menghadapi tantangan, akan menghadapi kendala segala macam, itu sudah pasti. Itulah sebabnya saudara harus punya mentor, ya kan? Harus punya mentor. Tadi saya sudah katakan ada 9 jenis mentor ini. Nah, kami harapkan saudara semua menjadi mentor ini semua sampai kepada 2 Timotius ini. Kita berdoa, Tuhan, sampai di sini dulu, biar kami dapat menjadi mentor yang teladan dan diingat supaya kami menjadi sebuah legasi, sebuah legenda bagi yang di bawah, supaya hidup kami menjadi contoh bagi mereka dan mereka dapat menerapkan daripada kehidupan yang mereka lihat dalam kami ada Tuhan Yesus dan ada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami bisa membagikan pada mereka semua sehingga mereka menjadi murid Tuhan Yesus yang tangguh dan yang kuat. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati yang ikut ini, kami lepaskan damai sejahtera, sukacita, dan tumbuh dalam kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan pertolongan Roh Kudus sehingga kami semakin serupa dengan Kristus di bumi ini, sehingga banyak yang menerima Yesus melalui kehidupan kami, dan kami menjadi berkat bagi segala bangsa dan memperhatikan mereka. Terima kasih Tuhan, mampukan kami dan Tuhan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan berkat ini. Saudara yang percaya katakan amin. Amin saudara sekalian, Tuhan berkati, sampai jumpa lagi. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari dikasihi Tuhan, waktu yang sudah diberikan kita boleh menyaksikan pengajaran yang luar biasa malam hari ini. Mari kita datang kepada